Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salatan nuril anwar wa sirril asrar wa tilyagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa idhalihi amma ba'd. Sahabat Abi Aib Marzuq dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang kita peroleh sehingga hari ini kita masih berada di Ramadan hari ke-25. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Alam, baginda Nabiuna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam di mana malam itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qadar. Kemuliaan dan keagungannya maha dahsyat. Dan malam ini pun adalah malam-malam di mana malam-malam diturunkannya Al-Qur'an. Karena ini suatu malam kemuliaan dan keagungan di mana malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diukur dengan ukuran tahunan, kurang lebih 83 tahun. Karena memang malam itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lainnya turun ke langitnya Allah, ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, dari langit turun ke buminya Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus, melihat hamba-hamba Allah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana malam itu beribadah kepada Allah. Sehingga malam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang Allah kehendaki. Banyak keterangan-keterangan ulama-ulama menjelaskan bagaimana malam Lailatul Qadar itu turun. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam akhir bulan suci Ramadan, yakni malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Hari ini kita menginjak pada hari ke-25. Bisa jadi semalam tadi malam tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah, di antara kita sahabat Abi Aib Marzuq dan para pemirsa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu keutamaannya sangat luar biasa, karena memang barang siapa yang mendirikan salat pada malam tersebut karena iman dan mengharapkan sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan kepada para sahabat pada saat itu, maka sahabat pada saat itu tidak mengetahui bagaimana malam 10 akhir di bulan Ramadan itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
pernah berkata, apa? Beliau menyampaikan Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari akhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Artinya Rasulullah SAW saja mengajarkan kepada para sahabat pada saat itu untuk selalu senantiasa bersemangat, giat untuk mengharapkan, untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Karena memang malam Lailatul Qadar itu haknya Allah untuk diberikan kepada siapapun. Tapi hendaknya kita dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, dan para salafun salih untuk berharap memperoleh datangnya malam Lailatul Qadar, berupaya dengan sungguh-sungguh agar malam itu kita dapatkan. Sahabat Abi Aib Marzuki yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang aku katakan jika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar?" Rasulullah mengajarkan kepada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apa beliau mengajarkan? Maka bacalah, kata beliau, ucapkanlah dan bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya setiap malam-malam ganjil di bulan Ramadan hendaklah perbanyak doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak di malam itu. Kenapa? Bisa jadi tatkala kita dengan kesungguhan membaca doa tersebut yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kita bisa mendapatkannya. Ini adalah sebuah kemuliaan, karena memang tanda-tanda malam Lailatul Qadar turun itu dijelaskan oleh para salafun salih, para ulama. Yang pertama, malam yang tenang. Malam yang tenang, suasana malam cerah, tidak panas, tidak dingin, serta tenang, dan angin pun tidak bertiup dengan kencangnya, tapi datangnya dengan sepoi-sepoi. Yang kedua, pagi hari yang lembut, matahari terbit pagi hari dengan cahaya redup, tidak terik dan tampak kemerah-merahan. Kemudian yang ketiga, makna keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut adalah waktu diturunkannya Al-Quran dan merupakan malam penetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tanda-tandanya dan bagaimana kita mensikapinya. Salafun salih mengajarkan, disunnahkan memperbanyak iktikaf, berdiam diri di masjid-masjidnya Allah, di surau-surau, di musallah-musallah, di majlis-majlis ta'lim. Kemudian apa? Perbanyak salat sunnah, perbanyak salat malam, dan perbanyak membaca Al-Quran, dan selalu tidak lupa bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada malam-malam tersebut dipilih oleh Allah, dan Allah berkehendak kepada kita semua mendapatkan malam tersebut. Sahabat Abi Aib Marzuk dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di malam kedua masih ada, karena hari ini kita berada di hari ke-25. Semoga di hari ke-27 dan hari ke-29, di dua malam ganjil yang tersisa, Allah izinkan kita mendapatkan malam kemuliaan, sehingga hidup kita menjadi mulia, dan kita mulia karena kemuliaan malam tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita bersama-sama dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.